Baik, kita kembali ke tipe bebenang. Keabsahan berlandasan kepercayaan itu tradisional ya, bebenang tradisional. Kepercayaan turun-temurun. Dan legitimasi setelah ada sejak dahulu kala. Kira-kira apa? Nah, di dalam masyarakat Jawa berlaku bibit, bobot, bibit dan bebet. Bebet, bobot, bebet, bibit dan bobot. Apa itu artinya? Faham tradisional bahwa orang yang menjadi kepala kampung itu harus dari keturunan kepala kampung juga. Orang jadi pemimpin itu harus keturunan pemimpin juga. Ada persoalan genetik rupanya. Yang jadi berdua harus keturunan penguasa juga. Itu tradisional. Berarti syarat-syaratnya sudah ditentukan sejak zaman dahulu kala. Dilacaklah. Nah, ini berlaku di lingkungan kerajaan. Ya. Itu namanya wewenang tradisional. Nilai-nilainya sudah ada dari sana. Jadi sudah ditetapkan secara turun-temurun. Ini di keraton, ya keraton Jogja, kemudian mungkin di Bali, ya, dalam sistem kasta, di London, di kerajaan Inggris misalnya, Arab Saudi, itu berlaku wewenang tradisional. Ya tentu ada proses-proses pemilihan, tapi hal lain juga. Yang kedua, karisma. Seseorang tampil karena karismanya. Ya. Jadi kalau sudah bicara karisma tidak ada syarat-syarat kepandaian. Pokoknya siapa yang dikagumi dan dianggap memiliki mutu luar biasa sudah. Ya, itulah. Perkara apa dia sekolah, apakah dia pintar, pokoknya dilihat berwibawa. Begitu kita lihat terperanjat, wah inilah penampilan yang bagus, kata-katanya kalau dia pidato hebat, kira-kira gitu, karisma itu. Yang ketiga adalah legal rasional. Berdasarkan pada kepercayaan tatanan hukum rasional, hukum positif. Ya. Berdasarkan kalkulasi. Ilmu matematika di sini bekerja. Ada rumus bakunya selalu. Ada portofolionya, ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya, ada kriteria yang bukan faktor keturunan. Kriteria berdasarkan prestasi, kualitas individu dalam pengertian substantif. Artinya dia bisa memimpin enggak? Bisa mengayomi rakyat enggak? Nah, itu benar. Jadi kalau legal rasional itu semua orang boleh, yang penting memenuhi syarat. Karismatik nggak ada persyaratan lain kecuali dukungan yang kuat. Nah, dalam kerangka Indonesia seperti apa? Semuanya harus masuk ke tatanan legal rasional. Authority. Mau dia karismatik, mau dia
punya dukungan secara tradisional masuk dulu dalam kriteria substantif. Ya, apa itu contohnya? Tradisional, ketua adat, tadi saya sampaikan, kemudian karismatik para dukun, ya Soekarno, Nelson Mandela, dan saya kira sudah tadi contoh-contohnya silakan dibaca ya. Nah, kemudian ada sistem pelapisan. Yang perlu dilihat di sini adalah ada 3 tipe kasta, kemudian oligarkis dan demokratis. Nah, ini kira-kira pandangannya begini. Kalau traditional authority, maka tipenya adalah tipe kasta. Kalau tipe oligarkis juga masih jadi kalau kita bicara tipe kekuasaan itu, maka ada kaitannya dengan tipe wewenang. Ya, pelapisan kekuasaan itu ada kaitannya dengan tipe wewenang. Terkait dengan mana? Dengan tradisional dan rasional. Jadi kalau kita bicara tipe kekuasaan itu, maka ada kaitannya dengan tipe wewenang. Ya, pelapisan kekuasaan itu ada kaitannya dengan tipe wewenang. Terkait dengan mana? Dengan tradisional dan rasional. Jadi maksud saya, tipe kasta dan tipe oligarkis itu masuk dalam kriteria wewenang tradisional, meskipun ada kelonggaran-kelonggaran. Ya. Sedangkan tipe legal rasional itu masuk tipenya adalah demokratis. Oligarkis di mana? Ya, sebetulnya dalam prakteknya tipe kekuasaan oligarkis ada di rasional, cuma dia lebih sedikit banyak lebih tidak terbuka, kira-kira begitulah. Sedikit banyak ada pengendali yang otoritas, yang punya otoritas, itu oligarkis. Dia dan masuk dalam kategori wewenang rasional, legal rasional, tapi sedikit lebih kuat, keras hambatan. Nah, di dalam tipe kasta kita lihat di situ, lihat gambar yang terputus-putus, garis terputus-putus, ya. Terputus-putus. Nah, itu artinya apa? Di level bawah boleh naik sedikit, tapi nggak boleh ke atas. Nah, itu tadi berlaku. Ya, namanya raja harus dari darah biru. Darah itu ada 3 ya. Ada darah merah, darah putih, darah biru. Nah, darah biru itu sosial ya. Darah biru itu ya bangsawan. Yang boleh duduk kelas bangsawan ya lahir bangsawan, nah tetap bangsawan. Kalau di dalam Bali tipe kasta apa dia lahir? Raden, kalau Jawa ada Raden, kalau di Sulawesi ada Andi, kalau di Munabuton ada Laude. Begitulah dari situ ya. Nah, tapi itu kan istilah-istilah tradisional yang sedikit banyak bersentuhan dengan kelas. Apa implikasinya ke masyarakat? Baik di Bugis, Munabuton maupun Jawa dan lain itu ada implikasinya ke ya kalau di
Makassar dan Sulawesi pada umumnya implikasinya ke mahar pernikahan. Rakyat jelata yang menikahi bangsawan, laki-lakinya karena di sana sistem patrilineal, maka laki-lakinya adalah dari non bangsawan kemudian menikah dengan putri bangsawan, maka dia harus bayar mahar banyak. Itu pembatasan kelas. Yang kedua adalah oligarkis. Oh, ini bisa di level bawah sampai menengah. Ya, kita lihat lagi perbedaannya garis-garis. Di oligarkis ada garis-garis putus-putus hingga di level menengah. Ini bedanya dengan sistem kasta. Garis putus-putus sistem kasta hanya pada level bawah. Ya, barangkali di situ ada prestasi penilaian individual sehingga siapa yang boleh masuk keraton, masuk pejabat boleh masuk ke teater. Tapi kalau di oligarkis itu sudah semuanya bebas. Tetapi nanti di posisi terakhir itu ada kewenangan otoritas. Nggak boleh tidak diganggu. Nah, berbeda dengan demokratis, ini lagi muncul. Di samping garis putus-putus semuanya, artinya orang kelas bawah bisa tembus ke atas. Tetapi tidak tiba di atas, maka itu garisnya rata, bukan lagi lancip. Kalau di oligarkis dan di kasta itu tajam di atasnya, lancip. Artinya ada penguasa tunggal. Nah, dalam demokrasi tidak ada penguasa tunggal. Kalau Anda yang pimpinan Anda presiden itu hanya sebatas jabatan, tapi keputusan tidak mutlak. Inilah yang saya maksud tadi. Di level kekuasaan itu, walaupun disebut individu, tapi tetap kolektif. Ini ada garis datar. Artinya penguasanya adalah kekuasaan kolektif, bukan individu seseorang.